Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini kita dari kelompok mau menjelaskan dari hasil laporan analisis time series dari PT Pesona Hijab Nusantara yang isinya ada trend linear, moving average, dan semi average. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu anggota kelompok dari kelompok E. Yang pertama ada Nafisah, yang kedua ada Naira, yang ketiga ada Aska, yang keempat ada Arya, dan terakhir aku sendiri Inka. Pertama, mau dijelasin sama Arya terlebih dahulu. Di sini kita membedah data mentah penjualan PT Pesona Hijab Nusantara selama 10 tahun terakhir dari 2015 sampai 2014. Produk yang kita pantau ada 4, yaitu ada gamis, pasmina, tunik, dan baju koko. Visualisasi data kita menggunakan grafik time series supaya bisa melihat pergerakan penjualan secara lebih jelas dan dari waktu ke waktu. Kondisi penjualan secara umum, grafik menunjukkan kalau penjualan kita tuh fluktuatif alias naik turun. Ada momen di mana grafik kita melonjak tajam, terutama saat menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, karena dipengaruhi oleh peminat pasar yang tinggi di musim tersebut dan strategis promosi kita. Lanjut. Hasil analisis pola data. Meskipun ada lonjakan di waktu tertentu, secara keseluruhan dari 120 data bulanan yang ada, tren kita justru menunjukkan penurunan downtrend. Ini dibuktikan dengan nilai koefisien tren B yang negatif, yaitu min 21,1258637. Pola musiman penjualan biasanya naik di bulan Mei sampai Juni dan Desember. Metode moving average atau EMA, kita membandingkan EMA 3 dan EMA 5. Hasilnya EMA 5 lebih akurat karena punya nilai MAD tingkat kesalahan yang lebih kecil, yaitu 454,69 dibandingkan MA3 yang sebesar 500,28. Prediksi 2025. Berdasarkan hitungan ini, ramalan penjualan di tahun 2025 sayangnya prediksi akan terus menurun dari kisaran 937,57 di bulan Januari menjadi 705,19 di bulan Desember. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai metode trend linear dengan pendekatan least square. Metode ini digunakan untuk meramal data di masa depan berdasarkan kecenderungan yang berbentuk garis lurus, apakah data tersebut cenderung naik atau turun secara konsisten. Langkah pertama, kita menentukan terlebih dahulu jumlah datanya. Di sini jumlah datanya adalah 120. Lalu, langkah kedua, kita menghitung nilai konstanta atau A yang merupakan rata-rata dari seluruh data, yang dimana A itu 2226,25. Lalu langkah ketiga, kita menghitung koefisien tren atau B yang merupakan menunjukkan arah gerak data, yang hasilnya B adalah jika dibulatkan negatif 21,13. Karena nilai B negatif, itu berarti tren penjualan ini menurun dari waktu ke waktu. Metode ini pun digunakan untuk melakukan forecast atau peramalan, khususnya untuk tahun 2025. Dari perhitungan dapat disimpulkan bahwa
penjualan diprediksikan akan terus menurun jika pola ini berlanjut. Next. Selanjutnya ada perhitungan moving average dan semi average. Pada slide ini terlihat bahwa metode moving average digunakan untuk merapikan data yang fluktuatif sehingga kita bisa melihat data lebih rapi dan jelas. Terdapat dua jenis yang digunakan. Yang pertama ada MA3 atau per 3 bulan, itu lebih sensitif terhadap perubahan data. Yang kedua itu ada MA5 per 5 bulan, cenderung lebih stabil karena menggunakan data lebih banyak. Rumus dasarnya adalah jumlah data dibagi dengan banyaknya periode. Contohnya pada perhitungan MA3, pada bulan Januari ditambah bulan Februari ditambah bulan Maret di tahun 2015 dibagi 3, maka hasilnya 3033,33. Untuk mengukur keakuratannya digunakan nilai MAD atau Mean Absolute Deviation. MAD-MA3 itu hasilnya 528 dan MAD-MA5 itu hasilnya 454,69. Karena nilai MAD-MA5 lebih kecil, maka MA5 lebih akurat dibandingkan MA3. Dan pada grafik pun terlihat perbandingan antara data asli dengan hasil MA3 dan MA5. Terlihat juga bahwa MA5 lebih halus dan stabil sehingga lebih baik dalam menunjukkan tren jangka panjang. Selanjutnya ada semi average. Pada metode semi average, data dibagi menjadi dua periode, yaitu 2015 sampai 2019 dan 2020 sampai 2024. Rata-rata periode pertama sebesar 34.710, sedangkan periode kedua 18.720. Dari hasil tersebut terlihat adanya penurunan penjualan. Setelah dihitung, tren menunjukkan penurunan sekitar 3.198 unit per tahun. Berdasarkan tren ini, penjualan tahun 2025 diprediksi sekitar 9.126 unit. Selanjutnya ada komparasi dan analisis. Dalam penelitian ini, kami membandingkan 3 metode, yaitu trend linear, moving average, dan semi average. Trend linear digunakan untuk melihat tren jangka panjang dan menunjukkan adanya penurunan, tetapi tidak bisa menangkap fluktuasi data. Moving average 3 lebih cepat merespon perubahan, namun hasilnya cenderung tidak stabil, sedangkan moving average 5 lebih halus dan stabil, sehingga dianggap lebih akurat. Sementara itu, semi average cukup sederhana dan bisa menunjukkan tren secara umum, tetapi kurang detail. Dari perbandingan tersebut, metode moving average 5 menjadi yang paling optimal karena paling seimbang antara akurasi dan kestabilan. Sudah, selanjutnya. Selanjutnya ada identifikasi limitasi dan variabel penyimpang. Di bagian ini kita membahas keterbatasan dalam analisis statis bisnis. Pertama, data yang digunakan biasanya adalah data historis, yang artinya hanya menggambarkan kondisi masa lalu. Jadi hasil analisis belum tentu sama dengan kondisi masa depan. Kedua, adanya nilai ekstrem atau outlier. Ini adalah data yang naik atau turun secara drastis, yang bisa mempengaruhi hasil analisis jadi kurang akurat. Selain itu, model yang digunakan juga tidak selalu mempertimbangkan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, daya beli masyarakat, tren fashion, dan juga kompetitor. Padahal faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap bisnis. Lalu ada juga faktor internal perusahaan. Yang pertama ada strategi pemasaran, yang kedua kualitas produk, dan yang ketiga kebijakan harga. Lanjut. Nah, selanjutnya ada integrasi nilai Islam dalam peramalan bisnis. Di slide ini dijelaskan bahwa dalam analisis dan peramalan bisnis, kita tidak hanya menggunakan metode statistik, tapi juga harus memperhatikan nilai-nilai etika Islam. Nilai-nilai yang diterapkan antara lain yang pertama ada amanah. Artinya, kita harus jujur dalam menggunakan dan menyajikan data. Yang kedua itu ada tabayun, yang artinya memastikan atau memverifikasi data sebelum digunakan.
Yang ketiga ada sidik, yang artinya menyampaikan hasil analisis secara benar dan tidak dimanipulasi. Yang keempat ada ihtiyat, yang artinya berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Dan yang kelima ada maslahah, artinya mempertimbangkan manfaat bagi banyak orang, bukan hanya keuntungan pribadi. Jadi intinya analisis bisnis tidak hanya soal angka, tapi juga harus dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk kesimpulan, jadi dari hasil analisis yang kami lakukan, bisa disimpulkan kalau penjualan dari 2015 sampai 2024 itu cenderung menurun, terlihat dari nilai koefisien tren yang negatif. Selain itu, metode MA5 lebih stabil dibanding dengan MA3, jadi lebih bisa dipercaya. Data yang kami analisis ada tren, musiman, dan fluktuasi acak. Dan hasil peramalan ini tidak pasti karena masih dipengaruhi banyak faktor di luar data. Selanjutnya, kami menyarankan perusahaan untuk menggunakan MA5 untuk analisis jangka pendek karena lebih stabil. Sedangkan untuk melihat arah bisnis ke depan bisa menggunakan tren linear. Selain itu, perusahaan juga harus melakukan inovasi yang tidak hanya bergantung pada hasil peramalan karena kondisi pasar bisa berubah. Kalau dari pertanyaan refleksi, yang pertama, data itu harus valid karena metode seperti least square sangat bergantung pada data. Kalau datanya salah, maka hasilnya pun akan salah. Kemudian, perbandingan moving average dan tren linear itu, moving average lebih ke merapikan data dan melihat pola jangka pendek, sedangkan tren linear untuk melihat arah tren jangka panjang. Lalu, dalam menyampaikan hasil, kita harus hati-hati karena hasil peramalan itu bukan kepastian, jadi kita tidak boleh terlalu dilebih-lebihkan. Dan terakhir, dalam pengambilan keputusan bisnis, kita tidak hanya melihat keuntungan saja, tetapi harus mempertimbangkan risiko, dampak, dan keberlanjutan usaha. Sekian. Mungkin cukup sekian dari pembahasan kelompok E. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.